Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak fasilitator yang saya hormati, saya Milad Ali Patra, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri Kambangan 2 Kabupaten Batang, akan membuat rangkuman kesimpulan pembelajaran atau koneksi antar materi modul 3.1. Pratap Triloka Ki Hajar Dewantara menyebutkan bahwa ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tuturi handayani. Jika dikaitkan dengan pengambilan keputusan, seorang pemimpin hendaknya dapat menjadi teladan dalam pengambilan keputusan baik yang menyangkut kasus dilema etika maupun kasus bujukan moral. Jika di tengah komunitas praktisi yang ada, maka pimpinan hendaknya memberikan dorongan semangat, memberdayakan semua anggota komunitas dalam mengambil keputusan dilema etika maupun bujukan moral. Jika berada di belakang, hendaknya pimpinan dapat memberi dukungan kepada siapa saja agar mereka dapat terampil mengambil keputusan, sehingga keputusannya berpihak pada kebutuhan murid berdasarkan nilai-nilai kebajikan dan dapat bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya itu. Nilai-nilai yang kita yakini sangat berpengaruh terhadap keputusan yang kita ambil. Salah satu nilai yang saya yakini adalah semua yang saya lakukan ingin bermanfaat bagi orang lain. Oleh karena itu, dalam kasus-kasus dilema etika, saya akan membuat keputusan berdasarkan prinsip berpikir berbasis hasil akhir atau berbasis rasa peduli. Sungguh menyenangkan belajar dengan alur merdeka, yang merupakan akronim mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Banyak hal yang saya pelajari dari fasilitator, pengajar praktik, instruktur, dan teman-teman CGP terkait dengan kegiatan coaching atau bimbingan dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah saya ambil. Pada awalnya saya ragu, terutama untuk kasus-kasus dilema etika, apakah keputusan yang saya ambil itu benar. Setelah mendapat penguatan dari fasilitator, pengajar praktik, instruktur, dan teman-teman CGP, maka keraguan saya menjadi hilang bahwa apapun keputusan yang kita ambil dalam dilema etika adalah benar, tidak ada yang salah. Namun masih ada yang mengganjal dalam benak saya, yaitu bagaimana dalam kasus dilema etika yang sama namun terjadi dalam waktu yang berbeda, kita membuat keputusan yang berbeda pula. Misalnya, dilema etika yang saya hadapi adalah mempertentangkan antara rasa keadilan versus rasa kasihan. Bagaimana jika saat ini saya memutuskan atas dasar rasa keadilan dan pada waktu yang lain saya memutuskan atas dasar rasa kasihan? Apakah saya tidak konsisten dengan keputusan yang saya ambil tersebut? Ada 5 keterampilan sosial emosional guru yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika, yaitu kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Saya sadar bahwa pengambilan keputusan dari dua pilihan yang sama-sama benar atau dua pilihan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan adalah tidak mudah. Dibutuhkan pengendalian diri yang kuat, dibutuhkan kemampuan untuk mengendalikan emosi agar keputusan yang diambil mempunyai argumentasi yang kuat. Saya akan berusaha untuk mengelola diri, melihat situasi dan kondisi dari dilema etika yang dihadapi. Ada dilema etika yang harus diputuskan secara cepat, ada juga dilema etika yang diputuskan dengan lebih lambat. Kedua dilema itu membutuhkan penanganan yang berbeda
sehingga perlu manajemen diri agar berdampak pada keputusan yang tepat. Pemimpin perlu juga membangun empati melalui kesadaran sosial agar keputusannya berdampak bagi semua orang. Keputusan yang berdampak baik bagi semua orang akan menguatkan hubungan baik dengan pihak yang terlibat konflik. Hal ini selaras dengan keterampilan berelasi. Kondisi ideal keputusan dalam dilema etika adalah menyenangkan semua pihak. Namun, jika hal ini tidak tercapai, maka saya pastikan akan bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan yang diambil. Karena setiap keputusan yang diambil berdasarkan nilai-nilai kebajikan dan mempunyai argumentasi yang kuat. Dalam pengambilan keputusan masalah-masalah moral atau etika, pemimpin pembelajaran harus berpegang pada nilai-nilai berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Apapun keputusan yang diambil didasarkan pada tujuan utama, yaitu keberpihakan kepada murid. Keberpihakan kepada murid ini dapat diartikan dengan memenuhi semua kebutuhan belajar murid. Pemimpin pembelajaran juga merupakan sosok mandiri yang belajar sepanjang hayat. Mereka belajar dan menguji keputusannya berdasarkan uji legalitas, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan atau idola. Sekolah sebagai institusi pembentuk karakter murid terdiri dari banyak komunitas. Oleh karena itu, pemimpin harus berkomunikasi dan berkolaborasi dengan semua pihak untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan. Pemimpin yang inovatif mempunyai banyak cara dalam mengambil sebuah keputusan. Mereka juga melakukan evaluasi dari keputusan yang diambil melalui kebiasaan reflektif untuk mempertahankan yang sudah baik dan memperbaiki dampak keputusannya yang belum baik. Pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Kasus dilema etika yang merupakan pertentangan antara benar versus benar, jika dikelola dengan baik, masing-masing pihak dipertemukan, diajak bermusyawarah, maka pihak-pihak yang bertentangan tersebut dapat menerima keputusan dan mendukungnya, karena mereka merasa dilibatkan dalam pengambilan keputusan, sehingga akan tercipta lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Sangat penting untuk melibatkan warga sekolah dalam pengambilan keputusan. Namun tantangannya adalah banyaknya pertimbangan, banyaknya usul akan menghambat pengambilan keputusan dengan cepat. Tentu saja setiap orang mempunyai pandangan masing-masing terkait dengan paradigma dilema etika. Ada yang mengutamakan kebenaran daripada kesetiaan, dan mereka memiliki dasar argumentasi yang sangat kuat. Namun ada juga yang mengutamakan kesetiaan daripada kebenaran, karena mempertimbangkan banyak hal yang masuk akal juga. Ada yang mengutamakan rasa keadilan daripada rasa kasihan demi keberlangsungan program sekolah untuk jangka panjang. Namun ada yang mengutamakan rasa kasihan karena mereka berpikir berbasis rasa peduli. Oleh karena itu, sebagai pemimpin pembelajaran tidak boleh ragu dalam mengambil keputusan selama semua pihak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, dirangkul, dan diajak berkomunikasi. Peran pemimpin sangat penting dalam mengambil keputusan yang berpihak pada murid, mendasarkan keputusannya pada nilai-nilai kebajikan, dan mempertanggungjawabkan keputusannya. Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa pendidikan memberikan tuntunan atau menuntun terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pemimpin pembelajaran perlu untuk mengambil keputusan dalam membuat program-program pembelajaran yang memerdekakan belajar murid. Setiap murid mempunyai karakteristik masing-masing yang membedakan dengan murid lainnya. Perbedaan karakteristik murid itu bisa saja dalam aspek kebutuhan belajarnya,
minatnya, dan profil belajar murid yang di dalamnya terdapat gaya-gaya belajar murid, visual, auditory, kinestetik, dan lain-lain. Oleh karena itu, pemimpin pembelajaran harus dapat membuat keputusan yang dapat memenuhi semua kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi terdiri dari diferensiasi konten, proses, dan produk. Pemimpin pembelajaran dapat memilih satu atau kombinasi dari ketiganya sesuai dengan karakteristik muridnya dan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan sangat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya, karena pemimpin tersebut menerapkan budaya positif di sekolah. Ada 5 posisi kontrol guru, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Pemimpin pembelajaran akan menempatkan dirinya pada posisi terbaik, yaitu posisi kontrol manajer. Pemimpin pembelajaran akan menerapkan segitiga restitusi dalam mendisiplinkan murid. Murid distabilkan ketika dia berbuat salah, menstabilkan identitas. Murid dikuatkan bahwa tindakan salahnya tersebut karena ingin memenuhi kebutuhan tertentu, validasi tindakan yang salah, dan murid diajak mencari jalan keluar dari kesalahannya itu, menanyakan keyakinan. Penerapan segitiga restitusi dalam budaya positif ini akan membuat murid mempunyai motivasi internal, motivasi dari dalam, yang merupakan motivasi terbaik dari 2 motivasi lainnya, yaitu menghindari rasa sakit dan untuk mendapatkan hadiah. Jika di sekolah murid-murid sudah biasa dituntun untuk mempunyai motivasi internal, maka ketika dewasa mereka akan menjadi orang-orang disiplin karena sadar manfaat disiplin itu untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Banyak keterkaitan antara modul ini dengan modul-modul sebelumnya. Modul 3.1 ini menjelaskan tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Di dalamnya ada materi tentang pengambilan keputusan, dilema etika, dan bujukan moral. Sebagai pemimpin pembelajaran, pemimpin harus dapat menjadi teladan, memotivasi dan mendukung komunitas yang terlibat dalam masalah untuk menyelesaikan masalahnya. Hal ini sangat sesuai dengan modul 1.1, yaitu filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang di dalamnya terdapat sistem among, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Pemimpin dalam mengambil keputusan kasus bujukan moral lebih mudah, namun untuk kasus-kasus dilema etika membutuhkan pertimbangan dan nilai-nilai yang diyakini seorang pemimpin pembelajaran. Hal ini sesuai dengan materi modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Pemimpin pembelajaran harus mempunyai visi sendiri dalam mengambil keputusan. Hal ini sesuai dengan modul 1.3, visi guru penggerak. Dalam membuat keputusan, pemimpin pembelajaran sangat mempertimbangkan masa depan murid. Hal ini sesuai dengan modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu menumbuhkan motivasi internal, posisi kontrol manajer, dan menerapkan segitiga restitusi. 3 keterampilan dalam membuat keputusan, yaitu berpihak pada murid berdasarkan nilai kebajikan dan bertanggung jawab, sangat relevan dengan materi modul 2.1, yaitu berpihak pada murid dengan cara memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Dalam membuat keputusan dibutuhkan kesadaran sosial emosional agar keputusan yang diambil tepat dan mempunyai dasar argumentasi yang kuat. Hal ini sesuai dengan pembelajaran modul 2.2, pembelajaran sosial emosional. Dalam membuat keputusan dibutuhkan keterampilan mengelola pihak yang bertentangan dalam percakapan kucing yang cair, mengalir, dan memberdayakan kunci mengidentifikasi masalah, merencanakan aksi, dan membuat komitmen dari rencana aksinya tersebut. Hal ini sejalan dengan modul 2.3,
coaching untuk supervisi akademik. Kasus dilema etika adalah kasus di mana pemimpin pembelajaran harus membuat keputusan dari dua hal yang sama-sama benar atau dua hal yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kasus bujukan moral adalah kasus di mana pemimpin pembelajaran harus membuat keputusan dari dua pilihan benar dan salah. Ada 4 paradigma pengambilan keputusan, yaitu 1. Individu lawan kelompok, 2. Rasa keadilan lawan rasa kasihan, 3. Kebenaran lawan kesetiaan, 4. Jangka pendek lawan jangka panjang. Ada 3 prinsip pengambilan keputusan dalam dilema etika, yaitu 1. Berpikir berbasis hasil akhir, 2. Berpikir berbasis peraturan, 3. Berpikir berbasis rasa peduli. Ada 9 langkah yang dapat ditempuh dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika, yaitu 1. Apa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam studi kasus tersebut? 2. Siapa yang terlibat dalam situasi tersebut? 3. Apa fakta-fakta yang relevan dalam situasi tersebut? 4. Mari kita lakukan pengujian benar atau salah terhadap situasi tersebut. Pengujian tersebut dapat berupa uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi. Dan uji idola. Jika situasinya adalah situasi dilema etika, paradigma mana yang terjadi pada situasi tersebut? Ini adalah langkah yang kelima. Langkah yang keenam adalah, dari 3 prinsip penyelesaian dilema, prinsip mana yang akan dipakai? Langkah ketujuh, apakah ada sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak terpikir sebelumnya untuk menyelesaikan masalah ini, atau kita kenal dengan investigasi opsi trilema. 8. Apa keputusan yang akan Anda ambil? 9. Coba lihat lagi keputusan Anda dan refleksikan. Hal menarik yang menurut saya di luar dugaan adalah 9 langkah pengambilan keputusan merupakan pedoman yang dapat kita modifikasi sesuai dengan situasi dan kondisi dilema etika yang kita hadapi. 9 langkah ini efektif jika terdapat waktu yang cukup banyak sebelum kita mengambil sebuah keputusan. Namun jika kita harus membuat keputusan yang sangat cepat, maka kita harus berpedoman pada keberpihakan pada kebutuhan murid berdasarkan nilai-nilai kebajikan dan komitmen atau tanggung jawab sepenuhnya atas keputusan yang kita buat. Pada mulanya saya mempunyai cara sendiri dalam mengambil keputusan, yaitu mulai dengan niat yang baik dan benar. Kemudian saya akan membuat keputusan, dan keputusan itu akan saya lakukan dengan maksimal, dan akan saya pertanggungjawabkan keputusan itu. Pada akhirnya saya akan menerima hasilnya dengan ikhlas. Setelah mempelajari modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran ini, saya mendapat pengalaman belajar baru yang menguatkan saya dalam pengambilan keputusan, yaitu 3 prinsip dalam pengambilan keputusan. Berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Saya bersyukur sekali mendapat pelajaran baru tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan ini. Cara yang saya lakukan selama ini dikuatkan dengan prinsip pengambilan keputusan yang sudah saya sebutkan di atas. Saya yang mulanya ragu, sekarang lebih percaya diri dalam mengambil keputusan dilema etika. Karena kedua pilihan tersebut benar, tidak ada keputusan yang salah selama keputusan tersebut berpihak pada murid
berdasarkan nilai-nilai kebajikan dan bertanggung jawab. Yang penting dalam pengambilan keputusan dilema etika adalah berdasarkan prinsip dan mampu berargumentasi yang kuat dari pilihan keputusan yang diambil. Modul ini sangat penting bagi pemimpin pembelajaran karena menambah pengetahuan dan melatih keterampilan pengambilan keputusan, baik sebagai individu maupun sebagai pemimpin. Keterampilan pengambilan keputusan yang berpihak pada murid berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan dan bertanggung jawab atas keputusannya. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Fasilitator, Bapak Ibu pengajar praktik, Bapak Ibu instruktur, teman-teman CGP Angkatan 7, Bapak Ibu Kepala Sekolah, dan teman-teman sejawat, serta semua pihak yang telah mendukung saya dalam pendidikan guru penggerak ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membalas kebaikan Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.